Halo, jumpa lagi bersama saya Angelina Setia. Sebelumnya kita membahas nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 hal pokok. Yang pertama itu mengenai 4 sifat-sifat esensial hukum menurut pandangan Santo Thomas Aquinas. Lalu yang kedua, mengapa gereja itu membutuhkan hukum. Dan yang ketiga itu, di mana tempat hukum cinta kasih dalam hukum gereja. Baik teman-teman, sebelum videonya dilanjutkan atau penjelasannya dilanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mulai dari pertama tadi, yaitu 4 sifat-sifat esensial hukum menurut pandangan Santo Thomas Aquinas. Yang pertama, hukum dibuat dengan akal budi atau rasionalis ordinatio. Lalu yang kedua, hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Dan yang ketiga, pembuat hukum. Yang keempat, promulgasi hukum. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari pertamanya tadi, hukum dibuat dengan akal budi atau rasionalis ordinatio. Menurut pendapat Santo Thomas Aquinas, hukum pertama-tama merupakan sebuah aturan yang dibuat atas dasar pemikiran dari akal budi manusia itu sendiri dan bertindak mengikat atau lex ligare. Dalam pemikiran tersebut, melalui berbagai pertimbangan serta proses yang panjang dalam akal budi manusia, bahwa dasar dari sebuah hukum berasal dari sebuah fakultas atau kemampuan tertinggi dari jiwa manusia yang menjadi kekhasan dari manusia yang membedakannya dengan makhluk lainnya, yaitu akal budinya. Menurut Thomas, manusia merupakan subjek dari hukum karena manusia merupakan makhluk berakal budi atau animal rationale. Akal budi yang mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak boleh dilakukan atau hal yang tidak baik. Artinya teman-teman, hukum itu dibuat dengan akal budi. Kalau hukum itu tidak masuk akal, berarti hukum itu bukan diperuntukkan untuk manusia. Selanjutnya yang kedua teman-teman, hukum dibuat untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Yang ditekankan di sini adalah tujuan hukum untuk suatu bonum commune atau kebaikan bersama. Tujuan dari sebuah hukum ialah untuk dapat mencapai kebahagiaan manusia, menyeluruh, bukan individu atau kelompok saja. Seperti dalam sudut pandang Thomas Aquinas, tujuan akhir dari manusia ialah kebahagiaan. Menurutnya, tujuan akhir dari manusia adalah mengatur dan mencintai Tuhan yang diekseklusikan dari ciptaan irasional. Lalu yang ketiga, pembuat hukum. Menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum harus dibuat oleh mereka yang memiliki tanggung jawab atas hidup bersama. Tidak semua orang memiliki wewenang untuk membuat hukum, karena hukum di satu pihak berkaitan dengan otoritas tertentu dengan fungsinya sebagai pembuat hukum. Jadi teman-teman, tidak semua orang punya wewenang atau otoritas untuk membuat hukum. Orang yang membuat hukum adalah orang yang dipilih oleh rakyat. Lalu yang terakhir adalah promulgasi hukum. Menurut pendapat Thomas Aquinas, hukum haruslah dipromulgasikan. Hal ini bertujuan supaya hukum tersebut dapat memperoleh kekuatan yang mengikat yang adalah ciri khas untuk satu hukum. Dengan demikian, hukum dapat memiliki daya dan kekuatan yang lebih dominan untuk dapat mengikat dan dapat dilakukan oleh setiap orang di bawah otoritas pembuat hukum. Nah, yang kedua, gereja membutuhkan hukum. Gereja merupakan persekutuan umat Allah atau gereja merupakan sebuah organisasi yang dimana dia punya di dalam gereja itu punya struktur organisasi yang jelas. Dan juga di dalam gereja ada umat atau persekutuan umat Allah. Di sini dijelaskan ada ungkapan klasik yaitu ubi societas ibi ius. Artinya bahwa di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum.
Tidak mungkin ada berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Lalu yang terakhir, tempat hukum cinta kasih dalam gereja. Hukum tertinggi dalam gereja Katolik adalah hukum cinta kasih, di mana hukum cinta kasih yang paling utama dan tertinggi. Hukum gereja atau hukum positif harus mengakui keberadaan hukum fundamental atau hukum utama. Artinya teman-teman, boleh ada hukum-hukum lain tetapi harus berdasarkan hukum cinta kasih. Hukum yang dibuat oleh gereja adalah hukum sekunder atau hukum kedua. Hukum primer adalah hukum cinta kasih. Hukum-hukum lain diciptakan untuk membahasakan hukum cinta kasih. Bahwa teman-teman, hukum tertinggi dalam gereja Katolik adalah hukum cinta kasih. Boleh ada tadi hukum-hukum lain tetapi itu hanya menjadi pendukung atau yang membahasakan hukum cinta kasih. Sekian teman-teman, jangan lupa mampir di channel YouTube ini ya.